Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa hadir kembali di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, keluarga serta pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membawakan tema ceramah pendek saya yang berjudul sabar. Mungkin jamaah sekalian sudah tidak asing lagi atau sudah familiar dengan yang namanya sabar. Di sini saya akan membahas 3 poin tentang sabar. Yang pertama ada sabar dalam menjalani perintah Allah. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga sabar dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah. Baik, masuk ke poin yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang dimaksud sabar dalam menjalankan perintah Allah ini ialah kita sabar dalam menjalankan ibadah. Contohnya seperti ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kita dalam menjalankan ibadah ini harus tetap ikhlas, sabar, dan istiqomah. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Baik, masuk ke poin yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang disebut sabar dalam menjauhi larangan Allah ini ialah kita sabar dalam menjauhi maksiat. Kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak bermaksiat, menahan hawa nafsu kita, dan untuk tidak melakukan maksiat. Kita harus menjauhkan diri kita dari larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk poin yang ketiga, sabar dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah. Sabar yang ketiga ini termasuk dalam rukun iman yang keenam. Yang dimaksud sabar dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah ini ialah misalnya kita mendapatkan musibah, baik ketetapan yang baik dan buruk. Contohnya seperti kematian, misalnya kita sedang ada musibah sakit, itu kita tetap harus menjalaninya dengan baik. Kita harus sabar, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin di balik itu semua ada hikmah yang tidak kita ketahui. Kita sebagai hamba harus terus bersabar dan bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti yang Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar, salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.